Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data video official. Kali ini video official akan memberikan penjelasan seputar pedoman umum dan pedoman khusus atau petunjuk umum serta petunjuk khusus pelaksanaan seleksi wawancara pendaftaran PPG Prajabatan tahun 2022. Namun sebelum saya menjelaskan mengenai hal tersebut, bantu untuk mengembangkan video official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman semuanya yang kemarin sudah mengikuti seleksi pendaftaran untuk administrasi, tab substantif dan saat ini akan masuk di seleksi wawancara yang akan dilakukan pada tanggal 29 Agustus tahun 2022 sampai dengan 10 September. Berikut akan saya jelaskan beberapa petunjuk umum dan petunjuk khusus untuk pelaksanaan seleksi wawancara PPG Prajabatan tahun 2022 yang saat ini diwakilkan untuk seleksi wawancara gelombang pertama. Teman-teman, ini perlu mengetahui kegiatan atau lini masa seleksi program PPG Prajabatan yang nanti insya Allah akan diumumkan penetapan mahasiswa PPG Prajabatan per tanggal 23 September tahun 2022. Selanjutnya di sini ada petunjuk umum pelaksanaan wawancara di mana teman-teman nanti akan melakukan seleksi wawancara secara online di mana seleksinya akan dilakukan secara online, disarankan menggunakan browser Chrome selama interview. Di mana untuk proses interviewnya akan dilakukan oleh 2 orang asesor di waktu yang bersamaan. Jika teman-teman peserta ini mengalami kendala selama proses seleksi, maka silahkan menghubungi tim pemantau melalui WhatsApp atau WA di SIM PKB. Jadi di akun teman-teman sudah ada nama pemantaunya, silahkan nanti konfirmasi dengan tim pemantau tersebut. Mempersiapkan diri. Silahkan teman-teman saat ini persiapkan dirinya untuk melakukan wawancara. Terus kehadiran. Peserta seleksi diharapkan hadir di ruang interview virtual paling lambat 3-5 menit sebelum pelaksanaan seleksi. Terus untuk durasi pelaksanaan, wawancara akan dilakukan selama 60 menit atau 1 jam untuk masing-masing kandidat. Dan jadwal pelaksanaannya yaitu akan diberikan di akun SIM PKB-nya yaitu pada tanggal 23 sampai 28 Agustus. Silahkan nanti calon kandidat mengecek jadwalnya pada akun SIM PKB. Berikut ini merupakan petunjuk umum pelaksanaan wawancara. Nah, persiapan kandidat sebelum pelaksanaan wawancara itu apa saja? Yang pertama, untuk teman-teman silakan siapkan tempat wawancara dengan ketentuan pastikan kondisi ruang itu kondusif untuk wawancara, tidak ramai ataupun banyak interupsi, tidak berada dalam perjalanan atau sedang berkendara. Yang kedua, perangkat elektronik atau internet cadangan. Jadi nanti silahkan persiapkan perangkat elektronik yang digunakan, ada fitur kamera dan terhubung dengan internet. Disarankan untuk mempersiapkan cadangan koneksi internet termasuk alat pendukung konferensi headset atau hands-free. Yang selanjutnya, akun Google Meet dan koneksi. Gunakan akun Google, disarankan untuk latihan terlebih dahulu menggunakan Google Meet. Jika peserta terputus di tengah pelaksanaan seleksi, silahkan mencoba untuk mengakses tautan Google Meet yang sama. Jadi, jika nanti di tengah-tengah wawancara, teman-teman mengalami kendala kok koneksinya terputus, maka lakukan join ulang di akun atau link Gmeet yang awal. Terus, persiapkan KTP asli Anda dan tunjukkan kepada asesor pada saat melakukan konfirmasi identitas di awal seleksi. Jadi nanti ketika seleksi wawancara, asesor akan menanyakan profil teman-teman. Berikut diminta untuk menunjukkan KTP asli. Nah, yang selanjutnya di sini tipsnya ialah kamera harus on selama wawancara dan pastikan bagian tubuh teman-teman dari atas sampai dengan setengah badan itu terlihat dengan tujuan supaya asesor bisa mengetahui mimik muka ataupun gestur yang teman-teman tampilkan atau lakukan. Terus dilarang untuk merekam, mengambil gambar maupun menyebarluaskan proses seleksi dalam media sosial atau media lain melalui internet. Ini sudah diatur di Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Untuk toleransi keterlambatan yaitu lebih dari 15 menit tidak hadir dan tidak memberikan konfirmasi,
maka akan berlaku diskualifikasi. Ini maksudnya seperti ini teman-teman. Jadi ketika teman-teman mengalami kendala, segera mungkin hubungi tim pemantau dan berikan kabar bahwasanya teman-teman mengalami kendala, sehingga nanti akan dilakukan penjadwalan ulang. Jangan sampai tidak memberikan informasi. Nah, selanjutnya saya bahas untuk petunjuk khusus pelaksanaan wawancara seleksi PPG Prajabadan tahun 2022. Yang pertama, untuk poin jawaban wawancara. Kandidat diharapkan memberikan jawaban berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Jadi nanti ketika wawancara itu jawabnya se-real mungkin sesuai dengan pengalaman. Yang kedua, mekanisme penjadwalan ulang. Kandidat menginfokan penjadwalan ulang kepada pemantau paling lambat 5 jam sebelum pelaksanaan seleksi wawancara. Di luar kondisi kahar seperti bencana alam, orang tua meninggal, dan lain sebagainya. Jadi silahkan saja ketika ada kendala yang sifatnya urgent, itu silahkan hubungi tim pemantau. Terus yang selanjutnya penjadwalan ulang, ini hanya bisa diberikan kesempatan sebanyak 1 kali. Dan untuk pakaian, ini kandidat diharapkan menggunakan pakaian formal dan rapi sehingga dapat menunjukkan citra profesional. Apakah harus hitam putih, kemeja putih dan celana hitam? Tidak ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Yang penting sopan dan bisa menunjukkan citra profesional. Nah, untuk kompetensi yang diukur apa saja? Yaitu untuk kompetensi yang diukur pada saat seleksi wawancara ada 10. Yang pertama, building positive working relationship, yaitu di sini nanti asesor akan mengukur calon peserta untuk mengembangkan dan menggunakan hubungan kolaboratif untuk memfasilitasi pencapaian tujuan kerja sebagai pengajar. Poin yang kedua, coaching, yaitu melibatkan diri dan berkomitmen dalam proses mengembangkan perilaku, keterampilan atau pengetahuan khusus yang dibutuhkan coach atau peserta didik, rekan kerja, pengajar atau orang lain, serta memastikan munculnya sikap positif dan coach yang kelak membantu dan menunjangnya untuk sukses di masa depan. Jadi kemampuan untuk sebagai seorang coaching dalam membersamai coach ketika belajar itu seperti apa nanti akan diakses. Terus yang selanjutnya menyampaikan informasi dan gagasan secara jelas dan ringkas kepada individu atau kelompok. Berkomunikasi dengan cara yang terfokus dan menarik untuk mempertahankan perhatian orang lain. Ini pun juga akan diukur. Terus yang selanjutnya sadar akan area kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Sebagai pengajar, menemukan cara-cara efektif untuk terus mengembangkan, memperbaiki diri melalui proses pembelajaran yang dilakukan secara terus-menerus, continue learning. Terus yang selanjutnya, poin yang kelima, decision making. Ini mampu mengidentifikasi dan memahami masalah atau peluang dengan mengumpulkan data, analisa, dan mendeskripsikan informasi melalui solusi dengan kriteria yang jelas, evaluasi keputusan yang dibuat secara konsisten dan tepat waktu berdasarkan fakta. Terus yang selanjutnya, ethical maturity, kematangan emosi dalam berkarya untuk keterbukaan dan kejujuran. Berperilaku dengan kebijaksanaan serta kasih sayang, selaras antara perkataan dengan tindakan, dan sesuai dengan petunjuk moral, spiritual, nilai, etika profesi, dan kebijakan yang ada. Terus yang poin ketujuh, yaitu manajemen work, yaitu mampu mengatur waktu dan sumber daya yang ada untuk memastikan bahwa pekerjaan yang ada sudah diselesaikan dengan efisien. Untuk kompetensi yang ke-8 yaitu mission atau tujuan, yaitu panggilan hidup sebagai pengajar yang memberikan dampak positif secara luas, baik bagi peserta didik maupun lingkungan sekitar. Jadi beberapa kompetensi ini nanti akan diakses atau dikonfirmasi ulang oleh asesor berdasarkan isian yang sudah teman-teman sampaikan pada tahap seleksi pertama ya, esainya itu menjadi bahan awal untuk asesor akan menggali. Nah, poin yang ke-9, resiliensi, yaitu terus berupaya, fokus dan positif saat mencapai tujuan yang ingin dicapai, serta bangkit kembali saat menghadapi kegagalan mencapai tujuan. Poin yang ke-10, yaitu bekerja secara efektif dengan peserta didik dengan beragam budaya, gaya interpersonal, kemampuan, motivasi, dan latar belakang, serta mencari dan menggunakan kemampuan unik
wawasan baru dan ide-ide dari individu yang berbeda. Jadi nanti juga diukur kemampuan teman-teman dalam hal melakukan pembelajaran yang sifatnya itu kompleks, artinya gaya belajar siswa yang berbeda dan sebagainya. Nanti bagaimana treatment yang teman-teman lakukan ketika menghadapi kondisi yang demikian. Bagaimana atau seperti apa langkah yang teman-teman lakukan ketika teman-teman mengalami keterpurukan atau kegagalan. Obat apa yang akan teman-teman berikan? Perlakuan apa yang akan teman-teman lakukan? Bentuk pengukurannya seperti apa? Nah, hal-hal seperti itu nanti akan muncul ketika seleksi wawancara. Dan saya ingatkan kembali, esai yang sudah dituliskan pada bagian pendaftaran di awal itu menjadi bahan dasar untuk asesor memulai seleksi wawancara. Yang pasti karena nanti asesor ketika melakukan wawancara akan membaca dulu profil teman-teman berdasarkan esai yang sudah disubmitkan. Jadi seperti itu ya teman-teman, informasi yang bisa sampaikan mengenai petunjuk umum dan petunjuk khusus pelaksanaan seleksi wawancara PPG Prajabatan tahun 2022. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar pada video ini, subscribe, like, komen, dan share video official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.